Shalom semuanya, selamat sore, selamat datang di ibadah Natal UK3 Untak Surabaya. Kepada yang terhormat Ketua YPTA Bapak Dr. Andus E.C. Mengapul Silalahi MM, yang terhormat Rektor Untak Surabaya Bapak Dr. Mulyanto Nugroho MM CMA CPA. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Insinyur Muafak Ayani M Engineering. Yang terhormat Pembina UKM Kerohanian Kristen dan Katolik Untak Surabaya, yang terhormat dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Untak Surabaya, dan para hadirin yang hadir dalam ibadah Natal online kali ini. Perkenalkan, nama saya Elvira dan rekan saya Gaby. Kami akan memandu sebagai MC di acara sore hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan susunan acara pada ibadah kali ini. Yang pertama, ada doa pembuka, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan himne Untak Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah sambutan, yang keempat ibadah, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul secara virtual di sini ya Tuhan untuk merayakan Natal. Kiranya kasih-Mu yang terus menyertai kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Engkau sertai terus, Engkau jaga hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami akan memulai ibadah Natal hari ini ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Untak yang akan ditayangkan. Sebelum itu, saya persilahkan pada hadirin untuk bangkit berdiri. Di sana aku berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Saudara Yohanes Usman Nandianto selaku Ketua Pelaksana Natal UK3 Untak Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Yang saya hormati Ketua YPTA Dr. Andus EC Mangapul Silalahi MM. Yang saya hormati Rektor Untak Surabaya Dr. Mulyanto Nugroho MM CMA CPA. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, 3 beserta jajarannya. Yang saya hormati Pembina UKM Kerohanian Kristen dan Katolik Untak Surabaya. Yang saya hormati dosen Untak Surabaya dan tenaga kependidikan di lingkungan Untak Surabaya. Yang saya kasihi teman-teman yang mengikuti ibadah online. Puji dan syukur saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria, karena penyertaannya kita dapat berkumpul untuk melakukan ibadah online melalui YouTube. Tema Natal UK3 2020 tahun ini adalah Light of the World. Tema ini sesuai dengan yang kita hadapi pada saat ini, yaitu menghadapi masa new normal, di mana di masa sekarang banyak saudara-saudari kita yang mengalami krisis iman dan sedang menghadapi kegelapan. Mereka mengalami kesusahan baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, maupun aspek kehidupan yang lain. Dalam Yohanes 1 ayat 4-5 kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah terang bagi kita. Kedatangannya ke dunia mengusir kegelapan dan mendatangkan cahaya. Semoga kita dapat menjadi pelita bagi sesama kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk menyiapkan ibadah Natal online pada tahun ini. Saya juga berterima kasih kepada para jemaat yang sudah menonton ibadah Natal UK3 melalui YouTube. Saya selaku Ketua Pelaksana Natal UK3 Untak Surabaya memohon maaf bila dalam pelayanan kami terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kata-kata tidak berkenan di hati saudara dan saudari. Akhir sambutan, saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sambutan yang kedua oleh Saudari Dahlia Wahyuni Sinaga selaku Ketua UK3 Untak Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji syukur karena hikmat dari Yesus Kristus, kita pada sore hari ini bisa tetap mengikuti ibadah Natal via daring yang kami adakan dari UKM Kerohanian Kristen dan Katolik Untak Surabaya. Terima kasih. Kiranya dengan pengambilan tema Light of the World, kami harap saudara-saudari semua bisa menjadi cahaya di tengah dunia yang mungkin sekarang sudah tengah menghadapi pandemi COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada panitia Natal 2020 yang sudah menyiapkannya dengan baik sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Sambutan yang ketiga, dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Muafak Ayani, Master of Engineering, selaku Wakil Rektor Untak Surabaya untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 45 Surabaya, pada Pak Rektor Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, kepada yang terhormat juga pembina UK3 unit kegiatan kerohanian Kristen Katolik ya, yang merupakan salah satu dari 27 unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Untak Surabaya. Kepada para pengurus UK3 yang saya cintai dan juga kepada seluruh mahasiswa yang ikut menyertainya. Assalamualaikum, selamat
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pada saat ini UK3 menyelenggarakan ya, kegiatan kerohanian ya, memperingati Natal tahun 2020 dengan tema Light of the World ya, jadi cahaya dunia atau terang dunia. Dan itu merupakan bagian dari kegiatan mahasiswa yang bisa memberikan manfaat ya kepada sekitarnya. Bagaimana kita bisa menerangi orang lain, memberi manfaat pada lingkungan sekitar sehingga mahasiswa mempunyai manfaat ya, baik untuk lingkungan di sekitar UNTAD pada khususnya dan negara ini pada umumnya. Dan tentu saja kita harus bersyukur karena unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2020 ini memperoleh peringkat 32 dari 4.300-an ya universitas di Indonesia. Sehingga ini merupakan prestasi yang luar biasa. Perlu dukungan ya dari semua unit UKM untuk mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan kegiatan ini baik itu kualitas kuantitasnya di tahun mendatang di tahun 2021. Jadi bagaimana bisa kita berkontribusi memberikan nilai tambah agar UNTAD Surabaya ini menjadi lebih berkualitas ya, dan tentu saja kualitas itu akan memberikan nilai tambah pada pemeringkatan perguruan tinggi UNTAD Surabaya agar bisa berkompetisi ya dengan perguruan tinggi yang lain di wilayah Republik ini. Dan saya ucapkan juga selamat kepada adik-adik ya, agar nanti terus berkarya ya dan bisa menjadi penerang atau menjadi cahaya ya di dunia ini sebagaimana yang sudah dicontohkan ya, sehingga adik-adik bisa terus berkarya, berkontribusi nyata khususnya UNTAD dan umumnya pada negara ini. Demikian saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum. Sambutan yang keempat, dengan hormat Bapak Dr. Randus E.C. Mangapul Silalahi MM selaku Ketua YPTA, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Rektor yang diwakili Warid 3 Dr. Muhammad yang berbahagia, yang saya hormati dosen pembina unit kegiatan kemahasiswaan Kristen Katolik, saudara-saudara pengurus unit kegiatan kerohanian Kristen dan Katolik, dan seluruh anggota UK3 yang berbahagia. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar berkah dan anugerah yang kita peroleh, terutama dalam masa pandemi 19 yang sangat mengganggu kehidupan manusia di jagat raya ini. Namun kita diberikan waktu pada pagi dan siang hari ini untuk merayakan kelahiran Kristus sebagai ungkapan kebahagiaan kita sebagai penganut Kristen dan Katolik dari mahasiswa UNTAD Surabaya, dari mahasiswa kampus Merah Putih yang berbahagia, menyambut kebahagiaan kita bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari sukacita kelahiran Kristus ke dunia ini pada 2000 tahun yang lalu. Tentu makna yang terdalam dari peringatan Natal pada tahun ini adalah dalam masa pandemi COVID-19 kita masih bisa merayakan, bisa memperingati, bisa memaknai, dan bisa menghayati
bagaimana kita dicintai oleh Dia, dicintai oleh Kristus yang memberikan tauladan kepada kita umat manusia dengan harapan kalau Anda mengaku sebagai anak-anak Kristus, maka yang utama kita lakukan dalam kehidupan kita adalah menyesuaikan tindak pikiran dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus kepada umatnya di dunia. Berarti apa yang hakiki di sini? Mengasihi sesama kita sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Kalau itu yang sudah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak ada masalah yang ruwet yang akan kita hadapi. Oleh karena itu pesan saya kepada teman-teman, nanti pada waktu masa normal atau new normal, yaitu kenormalan yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan, tentunya ini harus kita dalami, kita hayati dengan berterima kasih dari hati nurani yang paling dalam. Dengan cara apa? Tentu diaplikasikan dengan tindakan dan perbuatan kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai keanggotaan dari unit kegiatan kemahasiswaan Kristen dan Katolik ini dapat berjalan lebih baik ke depan. Kampus kita Untak Surabaya pada tahun ini dari menjadi peringkat ke-53. Coba bandingkan adik-adik, dari 4.000 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta, kita mencapai itu tentunya adalah hasil dari seluruh komponen, seluruh sivitas akademika yang ada di Untak Surabaya. Harapan saya juga UK3 atau Unit Kerohanian Kristen Katolik juga berkontribusi positif di dalam mempertahankan dan juga memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh universitas ke depan. Harus menjadi universitas yang terbaik, yang menjadi teladan, yang bisa dicontoh oleh yang lain-lain. Jadi artinya, kalau kita sudah memilih satu kegiatan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan separuh-separuh. Kalau menjadi anggota UK3, ikuti sebaik-baiknya. Sehingga ke depan, harapan saya sebagai pengurus yayasan, banyak kesempatan yang diberikan kepada kita yang harus kita optimalkan pelaksananya tahun ke depan ya, dengan menyusun dalam program kerja. Terutama tadi adalah nilai tambah yang diperoleh oleh mahasiswa di samping pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di kelas. Banyak hal yang positif yang menjadi modal bagi Anda nanti di dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu harapan saya UK3 ini harus lebih baik tahun ke depan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi teman-teman yang memberikan waktu untuk mengisi kegiatan-kegiatan ini. Tadi malam saya berpikir sebenarnya, kok belum ada ya pohon Natal. Cuman tadi pagi saya datang di kantor, saya lihat sudah ada. Jadi terima kasih bahwa artinya jangan sampai ada perasaan khawatir bahwa kegiatan kerohanian Kristen dan Katolik, kalau itu dilaksanakan sesuai dengan apa, itu yang diharapkan. Jadi jangan separuh-separuh ya. Tetapi juga toleransi kepada yang lain juga diharapkan muncul dari UK3 ini menjadi teladan bagi yang lain. Jadi kalau mengaku anak-anak Tuhan,
jadilah sebagai anak Tuhan yang betul. Menjadi panutan bagi yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setingginya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan peringatan Natal tahun 2020 ini akan memberikan gairah, memberikan semangat bagi pengurus, pembina, dan seluruh anggota UK3 Untak Surabaya. Demikian atas perhatian dan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas sambutan Bapak, Saudara, dan Saudari. Sekarang kita akan mulai pada ibadah online. Kami berharap pada ibadah kali ini teman-teman bisa fokus, jaga pikiran, jaga hati untuk mengikuti ibadah online kali ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Johannes Andre dari Gereja Mawar Sharon, Surabaya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang di ibadah Natal UK3 Untak Surabaya tahun 2020. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita semua dapat merayakan ibadah Natal melalui media online yang disediakan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban syukur yang terbaik di perayaan Natal pada sore hari ini. Bersama kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Kau menyertai hingga akhir bulan ini Bapa. Kau memimpin setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah perayaan Natal UK3 Untak Tuhan. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Immanuel. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Oh haleluya. Ku sembah Kau, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Ku puji Kau, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kau sungguh baik, Kau yang menguatkanku. Haleluya. Biarpun di dalam kesesakan, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, tetapi kita yakin Tuhan yang menguatkan kita. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian ini. Kita katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kaulah pengharapanku, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, karena Engkau luar biasa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, lebih lagi bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama-sama saya mengundang bangkit berdiri, kita menaikkan lagu sukacita yang berkata, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu semuanya, terkasih ke teman-temanku. Mari bersama kita sambut pujian lagu Tuhan adalah terangku. Mari bersama-sama katakan satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini,
satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar, Tuhan adalah terang kita. Silakan Bapak Ibu Saudaraku, teman-temanku, saya persilakan kembali untuk duduk. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman
menjadi manusia, di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap Oke, shalom semua, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum kita mulai lebih lagi, mari kita sama-sama berdoa dulu. Selamat sore ya Bapa, selamat sore ya Yesus. Sungguh mengucap syukur ketika kami boleh ada di tempat ini. Semua oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Bukan oleh karena kuat gagah kami, bukan oleh karena kehebatan kami. Karena kami sadar siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, izinkan kami mengerti apa yang menjadi maksud isi hati atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala firman yang boleh kami dengar bisa berbuah Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan tanah hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, salam kenal juga, namaku Johannes Andre. Sungguh merupakan sebuah sukacita kalau aku berada di tempat ini dan bisa sharing sama kalian dan sebagainya. Di sini kalau misalnya saya boleh nostalgia sedikit, dulu di tempat beberapa tahun yang lalu tepatnya di depan sana di Graha Widya, itu saya pernah ikut juga Natalan bersama dengan kalian, mahasiswa-mahasiswa Untak. Makanya kalau misalnya saya ada di Untak ini, rasanya sudah kayak nggak asing lagi sih ketemu dengan kalian. Rasanya sudah kayak seperti ya family sendiri juga sih ya. Jadi di situ aku ingat di mana waktu ibadah Natal di sana, aku duduk di belakang sendirian gitu saja, diajak sama kakakku, Ko Erwin. Di situ aku bisa menikmati, oh iya bagaimana drama yang kalian hadirkan, bagaimana firman Tuhan yang dibagikan. Aku duduk di sana tanpa ada seorang pun, tinggal menikmati hadirat Tuhan sendirian saja. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sungguh bukan merupakan, aku nggak pernah berpikir aku pernah ada di tempat ini untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh apa yang tidak pernah timbul di dalam hatiku, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin? Amin. Oke. Sekarang mari kita buka bersama saya di Roma 1 ayat 21 dulu. Kebenaran firman Tuhan di Roma 1 ayat 21. Akan saya bacakan untuk teman-teman. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Di sini kita tahu bahwa kita hidup di industri 4 ini. Bahkan anggapannya kita belajar banyak hal pun bisa lewat internet.
entah itu lewat pendidikan kita atau itu lewat bahkan pengenalan firman pun kita bisa dapatkan di internet. Tapi kalau misalnya kita boleh jujur, apa yang menjadi fasilitas kita memudahkan kita mencari segala sesuatu itu semakin banyak disalahgunakan oleh banyak orang. Di dunia yang kita tinggali sekarang ini, semakin hari ini bukan semakin menuju hal yang baik, tapi semakin hari menuju semakin ke arah yang jahat. Bahkan kejahatannya pun bisa bervariasi. Semakin banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin di zaman orang tua kita itu belum ada, di zaman sekarang kita ini ada. Contoh, misalnya kayak ada cyberbullying. Di sini ada beberapa orang juga yang pernah mengalami yang ada kata namanya dibully oleh netizen, dihina oleh orang-orang yang mungkin nggak dikenal. Bahkan nggak sedikit orang-orang di sana mengalami frustasi hingga bunuh diri di area-area tersebut. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah upgrade yang kita sendiri itu sebelumnya nggak pernah mengalami, tapi adalah tantangan bagi kita. Tapi di sini teman-teman ada kabar gembira bahwa untuk itulah di bulan Desember ini kita bisa memperingati mengenai Natal atau Christmas Day ini. Sebenarnya Natal atau Christmas Day ini mengenai sebuah apa sih? Kalau kita dulu kecil, kita kan selalu mengingat bahwa oh Natal itu soal tentang hadiah, Natal itu tentang acara kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, Natal itu kita bisa melihat Santa Claus, semuanya tentang menyenangkan. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita ke arah ke sini, kalau misalnya saya boleh simpulkan, Natal itu lebih tepatnya tentang sebuah pohon sih. Kok bisa sebuah pohon? Jadi Natal itu adalah mengenai ada satu pohon yang dipilih oleh Tuhan kita untuk menjadi tujuan akhir bahwa misinya di dalam dunia ini. Sebuah tujuan akhir daripada kelahirannya, dan itu untuk menunjukkan kasihnya pada aku dan padamu. Bisa kita bayangkan bahwa Allah kita merencanakan dirinya itu untuk lahir dan mengetahui bahwa ending-endingnya adalah dia harus berakhir di dalam kayu salib. Kalau misalnya kita punya impian-impian gitu, kita kan pasti pernah berpikir bahwa oh aku hidup 10 tahun lagi aku ingin jadi dokter, 10 tahun lagi aku ingin jadi arsitek yang terkenal, 10 tahun lagi aku ingin jadi pengacara. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah ini berbeda. Dia pada awalnya sudah berpikir bahwa aku lahir di dunia, endingnya tahu bahwa aku akan menebus dosa manusia. Aku tahu bahwa endingku nanti akan dalam tanda petik sengsara di kayu salib. Tapi aku mau melakukannya sebab aku ingin menunjukkan bahwa inilah kasihku kepada manusia, kepada aku dan kamu, karena kita begitu berharga di hadapan Yesus. Yesus Kristus itu merupakan terang dan jawaban bagi kita semua yang di dalam kegelapan ini. Sekarang kita coba buka bersama di Yohanes 1 ayat 4-5. Oke, saya akan bacakan buat kalian semua. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Di dalam terang ini bahwa kita tahu kebenaran firman tersebut dikatakan di dalam terang ini ada sukacita bagi dunia. Di tengah-tengah dunia yang kehilangan harapan, di tengah-tengah dunia yang berada di dalam kegelapan, Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi jawaban bagi kita semua. Seseorang yang menjadikan segala-galanya, rela menjadi serupa dengan ciptaannya, pinjem rahimnya seorang ciptaannya, cuma demi satu hal ini di dalam Natal ini, menunjukkan kasihnya kepadaku dan padamu. Tapi sayang sekali bahwa harus kita akui, manusia itu lebih menyukai gelap daripada terang. Manusia itu lebih condong dengan apa yang dilakukannya itu yang menyenangkan kedagingannya. Karena dosa, manusia itu lebih suka dengan arah kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan kita pernah nggak sih merasa gini, di antara kita sendiri aja, mungkin kita merasa bahwa ketika hidupku ikut Tuhan, ketika aku sudah mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kok hidupku ini semakin banyak peraturan ya? Kok hidupku ini semakin banyak larangan-larangan yang dulunya aku bisa lakukan itu dengan bebas, tapi ketika aku sudah mengenal Yesus, aku nggak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan nggak ada damai sejahtera yang aku lakukan kalau aku melakukan hal tersebut. Misalnya seperti pornografi. Sebelum kita mengenal Yesus, kita mungkin melihat bahwa itu tontonan yang menyenangkan dan sebagainya. Sebelum kita mengenal Yesus, kita tahu bahwa merokok itu adalah hal yang biasa dan lumrah bagi tubuh kita. Tapi ketika kita mengenal kebenaran firman, kok rasanya aku nggak bisa ya melakukan hal tersebut. Saudara, aku punya perumpamaan seperti ini. Bayangkan,
setiap hari kalian itu tinggal di dalam suatu kamar. Di kamar tersebut kalian itu tidur, di kamar tersebut kalian belajar, di kamar tersebut kalian makan, dan lain-lain. Kalian selalu hidup di kamar tersebut puluhan tahun tanpa tahu kamar tersebut itu ada apa isinya. Kamar tersebut gelap sekali, bahkan kalian pun anggapannya nggak tahu bahwa di dalam tersebut itu ada hal-hal apa yang kalian tinggal bersama selama ini. Sampai suatu titik ada seseorang yang datang pada kalian memberikan sebuah hadiah. Ini loh, aku punya barang bagus bagi kalian. Aku punya lampu, pasanglah di kamar kalian. Sampai kalian berkata, oh oke, ini barang bagus yang aku pingin punya juga. Ketika kalian sampai di kamar kalian coba masukin lampu tersebut, kalian nyalain, dan ternyata ketika lampu tersebut kalian on kan, ternyata selama ini kalian tidur sama bangkai tikus. Selama ini di sebelah piring kalian makan bersama sarang kecoa. Selama ini kalian tidur bersama dengan sampah-sampah yang sudah ada cacing-cacingnya tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu. Apakah kalian masih tetap akan tinggal di sana dengan dalam tanda petik sampah-sampah tersebut di dalam hidup kalian? Kalau misalnya teman-teman sudah punya pikiran kayak gini sih, aku mau tinggal di sana, ya berarti ada yang salah dengan teman-teman. Karena teman-teman tahu bahwa di dalam sana tersebut terdapat banyak hal yang itu sebenarnya nggak baik buat kesehatan teman-teman sendiri. Itu nggak baik kalau misalnya diteruskan, lama-lama akan bisa menjadi penyakit yang bisa membunuh diri teman-teman lagi. Masih untung kalau misalnya cuma sekedar sakit. Kalau sampai kematian, itu adalah sebuah tindakan yang bisa dibilang mati konyol sih. Sama seperti kita waktu mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ketika peraturan-peraturan yang kita anggapnya dosa-dosa yang sudah kita sukai tersebut, itu kita merasa, aku nggak bisa pakai ini lagi, aku nggak bisa konsumsi ini lagi. Berbahagialah teman-teman, karena itu artinya bahwa Yesus mengasihi kalian. Di dalam terang Yesus itu menerangi apa yang menurut teman-teman itu keliru, yang selama ini teman-teman anggap benar, ternyata itu keliru. Ternyata yang kalian lakukan selama ini selain mendukakan hati Tuhan, merugikan diri kalian sendiri. Itu adalah bagaimana terang itu datang di dalam hidup kita. Nah, oke. Jadi gini, aku juga sedikit punya kesaksian juga mengenai pengalaman-pengalaman tersebut ini. Waktu misalnya pengalamanku waktu SMA tepatnya. Jadi puji Tuhan, aku waktu ditangkap, aku boleh mengenal kebenaran Kristus, aku boleh hidup di dalam kebenaran Yesus. Itu ketika aku SMA kelas 2 akhir. Di situ aku boleh tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar-benar mengasihi aku. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar-benar ada di dalam hidupku, baik itu di masa suka maupun duka dan sebagainya. Sampai suatu titik ada yang namanya momok setiap anak-anak SMA. Kalau misalnya di sini ada anak-anak SMA yang akan mendengarkannya, ini akan relevan buat kalian. Ada momok yang selalu dihadapi yang namanya itu ujian nasional. Nah, secara ujian nasional ini adalah ujian yang paling ditakuti sama siswa-siswa, karena ini merupakan ujian yang menentukan dia boleh naik kelas atau tinggal kelas. Bahkan ini ujian yang nggak ada remedinya. Saya sebagai anak Tuhan yang waktu baru itu mengenal kasih Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, saya merasa kayak gini sih, oke, aku akan berusaha dengan kemampuanku sendiri. Bahkan aku boleh lihat teman-temanku yang waktu itu pada masa zaman-zaman menjalani UNAS juga berjuang juga, tapi juga memakai jalur-jalur yang kurang tepat menurutku, karena itu pakai kunci jawaban dan sebagainya. Terus terang, aku ditawari teman-teman, mau nggak pakai ini, mau nggak pakai sama-sama gini. Aku bukan orang yang superior dan pinter juga, aku ini orangnya pas-pasan juga. Aku cuma menang kerja keras sih daripada dibandingkan kepintaran. Tapi di situ aku bisa berkata bahwa enggak, aku tak pakai usahaku sendiri saja. Singkat cerita, dilakukanlah UNAS dan juga aku jadi peserta di sana dengan bermodalkan aku belajar sendiri, dengan belajarkan aku enggak les apa-apa. Aku berusaha menghadapi itu tersendiri. Dan aku berkata bahwa pokoknya aku melakukan yang terbaik, lalu Tuhan Yesus yang tolong aku. Singkat cerita, UNAS selesai dan sebagainya. Aku melihat teman-teman yang pakai
jalur kunci dan sebagainya, itu tetap sukacita aja. Tembus kuncinya, tembus, jadi aman-aman aja. Aku yang ngelihat mereka yang dari awal waktu masa-masa sekolah itu santai-santai dan sebagainya, mereka dengan tenang mengandalkan kunci jawaban tersebut dan mereka percaya bahwa itu sudah merupakan pertolongan mereka. Oh ya, for your information, UNASku ini kayak UNAS percobaan juga. Angkatanku adalah angkatan pertama yang mengalami soal 20 paket, di mana soal itu pakai barcode dan kita nggak pernah tahu kita dapat soal yang mana. Nah, singkat cerita aku berkata, ini sudah terjadi dan sebagainya. Terus saya waktu itu tinggal menunggu hasil UNAS sih. Sudah menunggu hasil UNAS dan dibukalah hasil UNAS ini. Puji Tuhan teman-teman, kalau misalnya boleh aku share kebaikan Tuhan, nilai UNASku itu kalau misalnya dari danemnya 60, aku itu paling cuma dapat nilai 3 tujuan, separuh. 6 mata pelajaran, 3 mata pelajaran itu dapat 7, sisanya jelek semua. Di situ aku sudah mulai frustasi juga. Tuhan, ketika aku mulai mengandalkan Engkau, ketika aku sudah benar-benar berusaha sesuai dengan firman-Mu, tapi kok nyatanya faktanya menyakitkan kayak gini. Ketika aku berusaha menjadi terang bagi Engkau di tengah-tengah orang yang nggak mengenal Engkau, aku mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tapi kok aku merasa gagal gitu. Aku merasa aku nggak lebih baik daripada mereka yang mungkin nggak mengenal Tuhan. Di situ aku mulai kecewa juga, Bapak. Aku mulai kecewa bahwa apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam hidupku. Bahkan mungkin aku sempat merasa aku menyesal mengenal Tuhan kecepatan karena aku nggak bisa bebas melakukan hal-hal tersebut. Singkat cerita teman-teman, dari hasil UNAS tersebut, aku sempat pada waktu masa SMA tersebut juga ingin daftar cari perguruan tinggi juga. Salah satu targetku adalah di kampus ini juga. Jadi makanya aku merasa dekat banget kalau misalnya di kampus ini, aku merasa nostalgia juga. Aku pernah ingin masuk ke kampus ini juga. Karena singkat cerita waktu hasil UNAS tersebut, aku nunggu pengumuman dari perguruan tinggi negeri dan aku yakin bahwa aku nggak mungkin masuk ke kampus tersebut. Karena nilaiku jelek, karena nilaiku pas-pasan, jadi aku buang harapan tersebut. Anggapannya sainganku ini ratusan ribu orang, bahkan orang-orang yang pintar-pintar. Gak mungkin aku akan sampai ke sana. Gak mungkin aku bisa tembus dan aku membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiranku sendiri. Singkat cerita, aku cuma berkata kayak gini sih, Tuhan, yang terbaik adalah daripada Engkau. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Dan pada hari di mana aku berencana OTW ke kampus ini untuk beli formulir, di situ hatiku cuma berkata, aku ingin lihat karya Tuhan lagi atas hidupku. Dan puji Tuhan, ketika aku buka hasil perguruan tinggi yang aku pengen tuju, puji Tuhan aku dinyatakan keterima. Bukan oleh karena kuat gagahku sendiri, bukan oleh karena aku hebat, tapi oleh semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini, untuk apapun teman-teman yang teman-teman cita-citakan, untuk apapun keinginan kalian, ketika mungkin itu masih belum terjadi sesuai dengan kehendak kalian, percaya satu hal ini, Tuhan Yesus punya rencana yang lebih indah daripada yang kita pikirkan. Amin. Belajar sesuatu ya sampai di sini. Oke, di sini pada Natal tahun ini, mari kita ingat kembali siapa diri kita lagi di hadapan Tuhan. Siapa identitas kita penuh di hadapan Sang Pencipta kita. Untuk teman-teman yang sudah mengalami segala sesuatu yang nggak teman-teman mengerti mungkin, kok ternyata aku berakhirnya di tempat ini ya, kok ternyata keluargaku masih kacau balau ya ketika aku sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, kok aku rasanya hidupku gini-gini aja, stagnasi, nggak ada perubahan apa-apa, nilaiku juga pas-pasan. Hari ini, mari kita ingat kembali satu hal ini, siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Dia yang rela meninggalkan surga yang penuh kemuliaan untuk menjalankan satu misi, untuk menjalankan satu pesan tersendiri yang berkata bahwa aku Yesus sangat mengasihimu.
jadi teman-teman pada hari ini, stop merasa bahwa kalian gak dicintai oleh Tuhan. Stop merasa bahwa Tuhan tidak merencanakan kebahagiaan kalian. Stop bahwa kalian merasa bahwa harapan kalian gak mungkin terjadi. Bukankah yang paling penting adalah Yesus bersama dengan kita daripada kita mendapatkan segala sesuatu di dalam dunia ini? Karena aku tahu, aku pun pernah mengalami di mana titik Tuhan itu meninggalkan kita. Aku pernah merasa di titik Tuhan itu nggak merencanakan kebaikan bagi kita. Tapi ketika aku ada hari ini, ada di tempat ini, boleh berdiri membagikan kebenaran firman ini, itu merupakan bahwa saksi bahwa Tuhan Yesus belum selesai di dalam hidupku. Dan aku ingin beritahu kepada teman-teman juga, Tuhan Yesus belum selesai juga di hidup teman-teman. Untuk apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, untuk apapun yang segala sesuatu yang teman-teman ingin raih, apalagi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau mengenalkan keluargaku dengan Kristus, aku mau memuliakan Tuhan dengan jadi full timer mungkin. Lakukan. Tuhan Yesus akan menyertai kalian dan Tuhan Yesus akan berjalan bersama dengan kalian. Di sini aku ingin membagikan juga untuk teman-teman yang sudah boleh aku bilang setia sampai di sini. Teman-teman yang masih boleh tetap stay menyembah Tuhan Yesus, masih tetap boleh berapi-api di dalam Tuhan Yesus. Aku ingin berkata bahwa pertahankan api tersebut. Tugas kalian lebih susah loh daripada teman-teman yang kembali ke dalam Kristus. Sebab menjaga itu lebih susah daripada kalian mencapai. Aku ingin memotivasi kalian bahwa yang kalian lakukan itu mungkin nggak mudah. Kalian perlu memperbarui jam-jam doa kalian lebih lagi. Kalian perlu seperti membakar cinta kalian dengan Yesus lagi. Kalian perlu seperti pengorbanan lebih supaya rasa cinta kalian pada Yesus. Lakukanlah saudara-saudara. Jaga api tersebut. Sehingga kalau bisa, tularkanlah ke generasi berikutnya. Tularkan bagi teman-teman OK3 di tempat ini. Tularkan tongkat estafet itu kepada generasi di bawah kalian. Tunjukkan kepada mereka bahwa Yesus yang aku sembah membawa aku sampai tempat ini, dan aku rindu adik-adikku yang di bawah mengalami suatu hal yang aku alami, yaitu adalah perjalanan bersama dengan Yesus. Karena sampai kesimpulan hari ini yang sampai aku dapatkan adalah ikut Tuhan itu mungkin memang nggak mudah. Ikut Tuhan itu mungkin nggak susah, nggak sepenuhnya menyenangkan seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah kalian ambil di dalam hidup kalian. Sekali lagi tak simpulkan, mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah kalian ambil di dalam hidup kalian. Mungkin yang kalian alami sekarang itu ada sesuatu hal yang gak kalian mengerti dan sebagainya. Tapi aku percaya keputusan tersebut gak akan pernah kalian sesali di dalam hidup kalian. Mari sama-sama pada Natal kali ini, pada kesempatan Christmas kali ini, kita ingat kembali siapa diri kita. Kita ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu besar, yang mau rela meninggalkan tahtanya di surga boleh dibilang cuma demi aku dan kamu, yang anggapannya Tuhan tetaplah Tuhan tanpa kita. Sedangkan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saudara, mari pada Natal kali ini kita izinkan bahwa terang itu datang menyinari kita sendiri, sehingga kita bisa memproyeksikan juga terang tersebut kepada sekeliling kita. Karena hidup ini bukan tentang kita lagi. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, terang itu kita ini merupakan suatu agen di mana kita menjadi perpanjangan surat bagi Kristus. Ketika orang melihat hidupmu, oh iya, aku mau mengenal Tuhan yang kamu sembah. Aku tahu historismu dulu adalah orang yang dibilang biasa-biasa aja, tapi kamu bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan tetap sukacita, dengan tetap bersyukur, dengan tetap tidak mengeluh. Aku ingin tahu apa rahasianya. Ya, saat itu teman-teman bisa berkata bahwa rahasiaku adalah aku berjalan bersama dengan Yesus. Aku bisa
sampai di tempat ini oleh karena Yesus. Aku rindu teman-teman. Pada Natal kali ini bukan berkat yang ingin aku bagikan. Bukan bicara mengenai seberapa Tuhan bisa memberkati hidup kalian. Tapi aku ingin berbicara bagaimana rasa cinta kalian akan Tuhan tumbuh di hati kalian. Izinkan kali ini Tuhan bisa berbicara lebih di bagi hidup kalian, di mana Tuhan punya perkara yang besar yang gak bisa diselesaikan oleh siapapun kalau nggak bukan dengan aku dan kamu. Ada satu tugas mulia yang Tuhan berikan di dalam hatimu, yang itu hanya bisa diselesaikan oleh kamu. Pada Natal kali ini, ayo kita sama-sama mengenal hati Tuhan kembali. Ayo kita sama-sama untuk bisa mengundang kembali Yesus Kristus lahir di dalam hati kita. Aku akan tutup dengan ayat Yohanes 1, tetap di Yohanes 1 di ayat 10 sampai 12. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Di ayat 12 ini adalah bagian porsi kita. Kita orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang punya kuasa untuk mendatangkan kerajaan surga di dalam bumi ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk apa yang sudah aku persiapkan, untuk tiap pesan Tuhan yang boleh Tuhan titipkan aku pada teman-teman kampus Untak di tempat ini, pada teman-teman yang mendengarkan seluruh pesan ini. Aku percaya bahwa Tuhan punya perkara yang akan luar biasa dalam hidup teman-teman. Mari sama-sama pada sore hari ini undang kembali Kristus lahir di dalam hati kita. Untuk bagi teman-teman yang merasa, aku sudah lama banget meninggalkan Tuhan, masih layak nggak sih aku datang kepada Tuhan? Masih nggak sih Tuhan menerima aku dengan segala dosa-dosaku? Masih nggak sih Tuhan itu berkata, aku mengasihi, Tuhan berkata, aku ini dikasih oleh Allah yang sempurna. Sore hari ini izinkan aku menjawab, untuk apapun yang belum teman-teman, untuk setiap hal benar yang belum teman-teman lakukan, dan untuk setiap hal salah yang sudah teman-teman lakukan, Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihimu. Tangannya benar-benar terbuka bagi kalian untuk memeluk kalian sekali lagi. Jadi jangan pernah ada rasa intimidasi, jangan pernah ada rasa aku untuk kembali kepada Tuhan itu aku dihalangi oleh itu. Itu adalah tipu daya dari iblis. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Undang dia sekali lagi hadir di dalam hati kita. Izinkan dia bisa melihat apa yang menjadi kedalaman hati kita, apa yang menjadi segala pergumulan kita. Dan izinkan dia berperkara satu hal ini, bab satu hal, karena dia mengasihimu. Untuk teman-teman yang sudah setia sampai tahap ini, good job. Aku sungguh bersuka cita melihat segala perbuatan iman kalian. Aku ikut bersuka cita untuk segala sesuatu yang sudah kalian lakukan. Tapi perjuangan kalian gak cukup sampai di sini. Ayo, tetap berlari menuju garis pertandingan tersebut. Tetap kita fokus dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jangan cukup puas sampai di sini saja. Sebab panggilan hidup kita yang tertinggi, bukankah kembali lagi, itu adalah memuliakan Tuhan dan Allah di dalam hidup kita. Amin. Oke. Mari kita sama-sama melihat bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri 2000 tahun yang lalu, yang pada Natal sudah datang di dalam dunia ini, mau menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi kita. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, hidup kita diubahkan menjadi yang lebih benar. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan menaikkan pujian yang berkata, Bapa Kau setia.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari kita sama-sama rasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Sungguh Tuhan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami dengar. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami pelajari. Mengucap syukur untuk kami boleh mengingat siapa identitas kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk diri-Mu yang boleh menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi terang bagi kami semua yang membutuhkan jalan-jalan tersebut Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah yang rela turun Tuhan dari surga, meninggalkan segala kemuliaan, meninggalkan segala kenyamanan yang ada di surga, hanya demi menjemput kami manusia-manusia ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah pada Natal di tahun 2020 ini Tuhan, Engkau boleh hadir di dalam hati kami Tuhan. Lahirlah kembali Tuhan di hati kami, hingga kami bisa merasakan Tuhan, bagaimana Yesus sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus juga, aku berdoa Tuhan bagi tiap orang di tempat ini, bagi tiap orang yang menyaksikan tontonan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Bapa. Untuk mereka yang merasa bahwa mereka sangat jauh daripada Engkau Tuhan, pada malam hari ini biarlah Engkau Allah yang menghampiri tiap mereka. Biarlah Engkau adalah Allah yang memeluk mereka sekali lagi Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang berbisik pada mereka, aku mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih yang tulus daripada Allah Bapa tersebut. Engkau nggak ditinggalkan, Engkau nggak ditolak, melainkan Engkau sangat dikasihi Yesus. Terimalah kasih Yesus yang sempurna itu pada malam hari ini juga. Aku juga berdoa Tuhan, mengucap syukur bagi tiap orang yang sudah boleh setia sampai detik ini Tuhan. Sungguh bukan oleh karena kuat gagah mereka semua, melainkan oleh karena Engkau yang punya perkara yang lebih besar dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biarlah mereka semua bisa semakin giat terhadap Engkau, semakin berapi-api di dalam Engkau, dan semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan dengan cara yang belum pernah mereka tahu Tuhan, biarlah Engkau bawa mereka ke dalam perkara-perkara yang lebih besar Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jagai tiap orang di tempat ini, Engkau jagai Tuhan tiap mereka yang masih boleh tetap setia bagi Engkau Tuhan, sehingga gak ada satupun yang terhilang di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak pernah tahu hari depan Tuhan, bagaimana ending kami Tuhan, bagaimana nanti kami akan mengalami banyak hal di dalam masa depan kami. Tapi kami percaya, berjalan bersama dengan Engkau, orang-orang yang masih boleh setia mengasihi Tuhan ini, biarlah dia bisa merasakan kasih Yesus lebih lagi dan mencapai panggilan tertinggi, menggenapi segala firman-Mu, menggenapi segala panggilan hidup-Mu, sampai pada akhirnya Engkau berkata, sudah selesai. Terima kasih Bapa, biarlah segala kebenaran firman yang boleh kami dengar, segala hikmat yang boleh kami terima Tuhan, bisa membuat kami semakin mengasihi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, karena kami percaya Tuhan, Natal bukan lagi soal tentang kami, Natal bukan lagi soal perayaan yang kami rindukan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi tersebut, kami boleh merasakan Yesus tetap ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa, biarlah segala sesuatu kebenaran firman-Mu ini boleh berbuah Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tiba di penghujung acara ini. Sungguh merupakan suatu sukacita kita boleh Natal bersama, sekalipun via online seperti ini. Tapi aku percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun kita berada. Sungguh merupakan sebuah sukacita ketika kita boleh masih ada sampai di sini untuk merasakan kasih Yesus. Ayo sama-sama kita, mari kita berdoa untuk menerima berkat daripada Bapa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh Engkau berikan. Mengucap syukur bahwa kami boleh diingatkan sekali lagi siapa identitas kami di dalam Engkau. Kami boleh diingatkan lagi mengenai sebuah makna Natal, bahwa segala sesuatu hidup ini adalah mengenai tentang Engkau ya Yesus. Karena kami tahu bahwa hidup ini adalah dari Engkau dan kembali lagi untuk Engkau Tuhan. Sebab kami percaya segala sesuatu ini hanyalah titipan saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Dan mari kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Yesus adalah Allah yang selalu ada di dalam hati kalian, yang selalu menuntun kalian ke jalan yang benar, yang selalu membimbing kalian ke air yang tenang, dan yang selalu akan berkata, aku Allah selalu bersama-sama dengan kau. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wow, Kak Gaby sungguh luar biasa ya. Praise worship dan firman yang dibawakan Ko Andre pada hari ini.
Ya, semoga dengan firman kali ini kita semua dapat terberkati dan mengaplikasikannya di setiap kehidupan kita. Sebelum menutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian para partisipan dan semuanya yang turut andil di dalam berjalannya Natal UK3 Untak Surabaya ini. Kami segenap UK3 Untak Surabaya mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. See you next time and God bless you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my